Pemirsa, jangan pernah tergiur dengan penampilan beras yang putih, bersih, dan juga wangi. Karena Anda harus hati-hati, nampaknya tidak semuanya sehat ternyata. Bisa saja beras yang nampaknya putih, bersih, dan wangi tersebut salah satunya berasal dari tempat ini. Oplosan tersebut antara beras Vietnam yang tidak layak konsumsi dicampur dengan beras lokal yang layak konsumsi, dijadikan satu, kemudian dikemas dalam karung bulog seperti di depan ini per 15 kg. Pak Ilka, ini apa yang terjadi kemudian? Kenapa sampai ini kembali terjadi, masih saja terjadi? Kurang pengawasan atau apa? Ya, jadi begini satu hal, praktek oplosan di beras ini sudah merupakan sesuatu hal yang lazim. Yang lazim di perdagangan, bahkan bisa saya katakan hampir mendekati 100% perdagangan beras yang ada di Indonesia, baik itu yang terjadi di pasar tradisional maupun di pasar modern itu mempraktekkan yang disebut dengan pencampuran beras atau oplosan. Cuma masalahnya oplosan ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Misalnya, batasannya misalnya beras Pandan Wangi dioplos dengan beras Cilamaya Muncul, beras Ciherang dioplos dengan beras Mekongga, itu nggak masalah karena masih layak konsumsi. Batasannya adalah layak konsumsi atau tidak. Cuma bagi para pelaku yang mengoplos misalnya seperti tadi, hendaknya karena nanti akan masuk di dalam ranah undang-undang pelabelan, mereka harus mencantumkan secara jujur. Kalaupun misalnya ini dicampur Pandan Wanginya sekian persen, Cilamaya Munculnya sekian persen, mereka harus cantumkan itu. Nah, kembali kepada kasus ini adalah praktek pengoplosan di mana termasuk kepada kejahatan ekonomi tadi. Ini di sini pelaku memang secara sengaja menambahkan zat kimia dan mencampurkan bahan-bahan yang sebetulnya tidak layak konsumsi. Diduga dicampur zat kimia begitu ya? Ya, masih diduga ya? Masih diduga ya. Kalau kita lihat tadi keterangannya sih sebetulnya prediksinya sepertinya hampir mendekati. Cuma nanti saya pikir buat kepolisian juga tidak bisa seperti itu, harus ada cek labnya. Cuma kalau kita lihat dari misalnya karungnya, ini kan beras yang memang beras busuk, beras yang dari Vietnam yang dibeli oleh Bulog. Nah, tetapi kan Bulog itu kan beli beras itu tidak semuanya bagus karena di jalan itu ada yang kerendam air, ada yang busuk, segala macam gitu kan. Nah, yang bagus masuk ke gudang Bulog, yang tidak masuk itu nanti diklaim oleh asuransi. Nah, cuma pihak asuransi ini untuk meminimalisir kerugian, mereka menenderkan ini dengan catatan bahwa ini sebetulnya masih bisa dimanfaatkan untuk industri peternakan. Nah, tetapi belajar dari kasus seperti ini, seyogianya ini menjadi masukan ataupun juga ke depan bahwa sebetulnya beras-beras seperti ini karena akan menimbulkan orang berpotensi melakukan moral hazard, harusnya dihapuskan saja, dimusnahkan saja. Tapi ini betul ya bahwa ketika ada yang rusak begini kemudian harus dimusnahkan dan itu memang harus ditenderkan begitu? Ya, ditenderkan karena derajat kerusakannya itu berbeda-beda, tidak seperti rusaknya seperti ini. Ini kan sangat rusak, ini juga perlu ditenderkan seperti ini. Oh ya, kalau yang ini nggak perlu dong. Harusnya tidak ya? Ya, cuma kan masalahnya ini kan berasnya satuannya banyak. Ada yang memang berasnya rusak parah, ada memang rusaknya itu masih bisa ditolerir. Yang masih bisa itu kemudian digunakan untuk industri pakan. Itu kan itu sebagai bahan bahan industri. Yang ini harusnya dimusnahkan langsung. Harusnya sebetulnya dimusnahkan. Oleh siapa harusnya yang memusnahkan? Ya, kalau misalnya Bulog itu Bulog itu kan dimintai oleh pelaku asuransi, Bulog dijamin berasnya itu oleh asuransi, maka yang harus memusnahkan ini adalah pihak asuransi. Harusnya, tetapi selama ini apakah itu juga langsung dilakukan? Tidak dilakukan, karena memang tidak diatur. Dan ini resikonya ya sampai akhir. Ini resikonya gitu kan, karena negara ini harusnya pemerintah itu menyusun norma, standar, prosedur dan indikator keamanan pangan. Nah, yang seperti begini sebetulnya harusnya kalaupun itu sudah disusun, ini harusnya dimusnahkan. Kita coba lihat apa yang harus dilakukan, pengawasan seperti apa oleh pemerintah? Baik, pertama pemerintah wajib melakukan pembinaan dan juga menetapkan norma, prosedur, kriteria, indikator keamanan pangan, dan juga pelaku baik itu dari petani, pedagang dan yang pelaku peredaran pangan lainnya wajib memberikan jaminan keamanan pangan, itu wajib gitu ya. Kalau misalnya diwajibkan ya berarti, kalau tidak diwajibkan berarti harus kena sanksi. Nah, intinya di sini perlu pembinaan. Tetapi ada poin khusus yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Praktek-praktek seperti ini terjadi karena adanya gaps, artinya harga beras di pasar itu memang mahal. Jadi
catatan BPS mengatakan harga beras termurah di bulan April minggu ketiga ini sekitar Rp10.400. Ini cukup tinggi disparitasnya dibandingkan dengan harga internasional, sehingga pelaku-pelaku seperti ini masuk di sana. Nah, intinya apa? Intinya berarti kita sebetulnya mengalami yang disebut dengan belum mengalami yang disebut dengan surplus pangan. Surplus beras itu belum terjadi. Karena kalau memang surplus, sebetulnya praktek-praktek seperti ini tidak akan terjadi, harga akan normal, dan itu tidak ada upaya untuk masuk kepada pelaku untuk melakukan hazard dengan cara melakukan praktek seperti ini. Jadi ini biasanya dijual dengan harga yang cukup murah begitu Pak ya? Ya, sebetulnya harganya cukup murah tapi marginnya tinggi juga gitu. Ini prediksi saya marginnya bisa sekitar per kilonya itu minimal Rp1.000 ini. Baik.